Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Maisarah MA dalam mata kuliah pengantar fikih muamalah. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang khiyar dan macam-macamnya. Adapun pokok bahasan dalam khiyar ini yang pertama adalah pengertian khiyar, landasan hukumnya, macam-macam khiyar dan akibat hukumnya, serta bagaimana implementasi khiyar dalam ekonomi syariah. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian khiyar. Khiyar secara etimologi adalah dari kata, akar kata khiyar itu dari kata khara yukhayyiru khiyaron khiyaratan, yaitu menentukan pilihan yang terbaik dari dua pilihan atau lebih. Sementara itu, khiyar secara terminologi ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Muhammad bin Ismail Al-Khahlani, bahwa khiyar yaitu tolabul khairul amroini min imda'il bai' au fashihi, yaitu mencari kebaikan dari dua perkara, yaitu membatalkan, melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Sementara menurut Wabah Yuhaili, yaitu suatu keadaan yang menyebabkan si akid memiliki untuk meneruskan akadnya atau membatalkan akadnya, baik itu khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar ru'yah, ataupun khiyar ta'yin. Selanjutnya, khiyar menurut istilah dalam hal ini menurut Said Sabiq dinyatakan bahwa khiyar itu adalah tolabul amroini min imda'il awil ilgha'i, yaitu mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan ataupun membatalkan jual beli. Nah, masih khiyar menurut istilah. Sementara itu khiyar menurut kompilasi hukum ekonomi syariah yang dikatakan khiyar pada buku 2 tentang akad, bab 10 pasal 20 ayat 8 disebutkan bahwa khiyar adalah hak pilih. Hak pilih bagi siapa? Hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Nah, berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa khiyar itu adalah hak yang dimiliki oleh orang yang berakad, baik pihak pertama atau pihak kedua, untuk menentukan dari dua pilihan, yaitu melanjutkan atau membatalkan transaksi. Selanjutnya, landasan hukum khiyar itu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al bai'ani bil khiyar. Al bai'an, jadi dalam jual beli itu ada khiyar, malam yatafarraq, sebelum keduanya berpisah. Au yaqulu ahaduhuma li sahibihi akhtar. Mohon maaf ini nggak pakai kacamata. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi telah bersabda, penjual dan pembeli itu boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya, pilihlah. Kadang-kadang beliau bersabda, atau terjadilah jual beli. Jadi teman-teman semuanya berdasarkan hadis ini, bahwasanya selama mereka kedua belah pihak antara penjual dan pembeli belum berpisah, maka dapat menentukan pilihannya melanjutkan jual beli ataupun membatalkannya. Yang berikutnya adalah macam-macam khiyar. Khiyar itu ada khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis adalah hak pilih semua pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya belum berpisah dari tempat akad itu. Misalnya hal ini tadi sudah dijadikan dalam hadis terkait dengan khiyar itu dijadikan landasan hukum, bahwa dua orang melakukan akad jual beli
maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah atau salah satu keduanya berkata pilihlah. Jadi pilih itu boleh meninggalkan ataupun boleh meneruskan. Kapan khiyar majelis itu berakhir gitu? Jadi khiyar majelis itu berakhir eh, kalau salah satu pihak sudah terpisah, maka otomatis hak pilihnya untuk melanjutkan atau meneruskan, maka berakhir dengan sendirinya akan berpisah. Terserah bagaimana menurut adat. Kalau menurut adat itu belum berpisah, masih terbuka pintu khiyar antara keduanya. Atau sebaliknya. Namun kalau keduanya itu berselisih pendapat, misalnya seorang mengatakan sudah terpisah, sedangkan yang lain mengatakan belum. Maka yang belum ini gitu ya, hendaklah dibenarkan yang mengatakan belum dengan sumpahnya. Karena yang asalnya memang belum berpisah. Jadi ini menurut adat. Kadang menurut adat ini maksudnya kalau misalnya terjadi transaksi di pasar, keterpisahan antara penjual dan pembeli biasanya pembeli sudah meninggalkan tempat transaksi. Kalau menurut penjual, oh itu belum. Ketika masih badannya terlihat, maka si penjual boleh memanggil si pembeli tadi. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang atau masing-masing yang berakad selain kedua belah pihak untuk memiliki hak pembatalan atau penetapan akad selama waktu ditentukan. Jadi dalam khiyar syarat ini ada batas waktunya. Sebagaimana hadis Nabi dikatakan, jika kamu bertransaksi jual beli, katakanlah tidak ada penipuan dan hak khiyar, saya khiyar itu selama 3 hari. Nah ini lagi-lagi hukum adat berlaku. Misalnya terkait dalam pembelian transaksi jual beli, dalam hal ini misalnya jual beli baju. Dalam waktu 3 hari, kalau si pembeli tadi tidak mengembalikan dalam kurun waktu tersebut, maka akadnya dengan sendirinya telah terjadi transaksi jual beli. Karena apa? Waktunya adalah 3 hari. Kalau lebih 3 hari, berarti dengan sendiri akad itu berlangsung. Namun sebelum 3 hari si pembeli itu mengembalikan, maka disinilah si pembeli boleh menentukan meneruskan atau membatalkan jual beli. Kapan berakhirnya khiyar syarat sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, misalnya adanya ucapan dari si penjual ataupun pembeli, eh, saya tidak meneruskan transaksi jual beli, atau karena kondisi darurat habis masa khiyarnya, meninggalnya salah satu pihak. Kemudian karena rusaknya barang yang diperjualbelikan, ini juga mengakibatkan akadnya khiyar syarat itu berakhir. Yang terakhir adalah khiyar IB. Khiyar IB adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad itu membatalkan atau meneruskan transaksi jual belinya. Nah, terkait dengan khiyar IB ini teman-teman semuanya, apa pengaruhnya terhadap akad? Bagi penjual tidak berpengaruh pada tujuan akad ini karena eh, hak kepemilikannya gitu ya, pindahnya ke pemilikan terhadap pembeli karena akadnya sah. Namun bagi pembeli gitu ya, kalau bagi pembeli orang yang transaksi jual beli di mana barang yang dijual beli yang dibelinya itu terdapat cacat, maka si pembeli akan mengalami kerugian jika tidak ada hak khiyar.
Nah, akan tetapi misalnya si pembeli tadi membeli baju, sebetulnya sudah ada tulisan ya, tulisan eh, teliti sebelum membeli. Namun nampaknya semua konsumen mungkin tidak care terhadap produk yang dibelinya. Nah, jika terjadi cacat, sebetulnya ini ada hak khiyar, hak pilih. Apakah si pembeli ini ketika menemukan cacat mengembalikan atau tidak? Jika merasa dirugikan, boleh mengembalikan barang yang dibelinya. Maka akadnya ini menjadi berakhir atau tidak terjadi transaksi jual beli. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Apakah barang yang sudah dibeli itu boleh dikembalikan atau tidak? Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan eh, khiyar dan macam-macamnya, karena ranah ya khususnya khiyar hak khiyar ini ada pada transaksi jual beli, maka implementasi khiyar dalam transaksi jual beli itu suatu keniscayaan bisa saja terjadi, baik itu karena adanya khiyar IB, karena adanya suatu cacat dalam barang yang dibeli, atau khiyar syarat karena memang ada timing, ada waktu yang disyaratkan, atau mungkin yang atau adanya khiyar masis. Nah, ini semuanya bisa diterapkan dalam lingkup ekonomi syariah. Nah, bagaimana dalam keuangan atau lembaga keuangan syariah? Itu juga selama akadnya gitu ya, apalagi kaitannya dengan pembiayaan, baik itu mudharabah, musyarakah, kalau itu bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Masih pikir melanjutkan atau tidak. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.